Alis Tilik. Sekarang Bapak punya berapa luas sawah sih Pak? Ya luas, sebetulnya sih agak lumayan, cuma memang anak bikin lagi. Kita Bapak punya kurang lebih 3 hektar. Cuma dibikin anak 1 hektar, yang Bapak bikin 2 hektar gitu. Nah untuk kondisi saat ini sawah Bapak seperti apa sih Pak? Maksudnya banjir gitu. Iya, apakah gimana gitu banjir? Ya alhamdulillah, padi kemarin 2 kali sakit, ketiganya penyakitnya gabung. Sekarang tambah lagi banjir. Alhamdulillah gitu. Masih alhamdulillah Pak ya. Gagal ya Pak ya? Ya, kalau menurut Bapak gagal total gitu. Tapi alhamdulillah sedikit ada yang kepungut gitu. Berarti itu bisa dikatakan sepanjang tahun 2024 itu gagal total ya Pak untuk panennya ya Pak? Enggak total sih, masih ada yang kepungut gitu. Cuman secara umum memang dari Bapak yang gagal total nggak pungut 2 hektar gitu. 2 hektar. Iya, kalau sama anak lebih. Itu baru saya sendiri, tapi anggotanya lain juga banyak gitu, gagal total. Untuk saya pribadi, kan kita banyak punya anggota 28 orang kan. Gitu. Emang biasanya kalau sawah itu panennya berapa bulan atau berapa lama sekali sih Pak biasanya? Ya kalau nyawa sih kita 3 bulan udah panen gitu. 3 bulan. Cuma kan perkembangan waktu kita kan istirahat dulu gitu. Ya minimal setahun 2 kali sih. Setahun 2 kali. 2 kali. Berarti di 2024 kemarin berapa kali tuh panen yang itu? Enggak, kemarin kita terakhir kan 2024 panen gitu ya. Cukup bagus kemarin memang. Karena memang ya alam cukup bersahabat. Nggak ada banjir gitu kan. Alhamdulillah kemarin hasil juga memuaskan kemarin. Oh, di tahun 2024 Iya, tuh. akhir kemarin. Akhir. Berarti di tahun 2024 panennya berapa kali itu? Sekali atau 2 Ya, kali? 2 2 kali. kali. Iya, 2 kali. Oh, berarti baru mengalami kendala di tahun 2025 ini Ini nih awal awalnya ini. Pak ya. Harusnya ini memang posisinya lagi panen lagi seharusnya atau memang gimana Pak? Cuman gagal kerendam banjir atau gimana? Ya, sebenarnya sih panen kemarin sebelum sekarang ini udah harus panen. Karena memang kena penyakit kan jadi lambat. Jadi nambah waktu kan. Harusnya kemarin akhir bulan 5 udah panen. Hitungan Bapak gitu. Cuma kan padi kalau kena sakit cabai sampai 2 kali lagi. Itu kan udah jadi balik lambat. Gitu, makan waktu nunggu sehat. Begitu sehat dikasih urea, sakit lagi. Gitu ya. Begitu ketiganya walaupun halus-halus masih ada. Ya cuma begitu kan gabung. Ya udah kan petani habis harapan kan. Gitu. Itu maksudnya sakit tuh kena hama atau Ya gimana? hama, wereng gitu. Kalau ini gabung nih, ya mungkin asal sih dari hama juga, dari Gabuk itu kosong. kupu-kupu itu gabung. Kalau kata orang sini sih dulu, kalau panas habis kencang, tiba-tiba teduh hujan itu yang ditakutkan kalau padi hasilnya keluar. Ya memang nggak semuanya sih, nggak semuanya gagal total. Itu banyak juga yang bagus, termasuk Bapak juga pinggiran alhamdulillah gitu. Yang pinggiran sana BKT. Ini yang di sini nih belakang GI, ini hampir semuanya gagal ini yang agak di tengah anggota kita. Berapa orang juga ada yang 2 hektar, ada yang 1 hektar. Mau berhenti dulu Kak Ajan? Ya kalau saya bilang banjir cukup banjir, nah nanti kalau emang kamu ke sana ke lokasi mungkin juga lebih tahu itu ke lokasi kan.
Ya sementara tadi bapak pagi ke sawah cuma tinggal padi aja kelihatan. Kerendam ya? Ya mungkin walaupun pakai perpal buat tetap basah kali. Gimana mau megang mau ngarit kan karena padinya karena emang padi pendek, yang padi 32 gitu. Mungkin kalau padi yang lain mungkin masih lebih tinggi. Ini karena emang pohon padinya yang padi 32 yang digalakkan oleh pemerintah gitu. Bapak tanam. Tambah sakit kan pertumbuhannya kurang tinggi kan. Gitu. Ya pada kenyataannya paling tinggal satu jengkal kali katanya motong. Itu tapi memang di daerah sini tuh sawahnya sering banjir atau gimana sih Pak? Ya nanti kalau kita bicara musim banjir setiap hujan memang kayak gini karena memang yang kita bilang Mas Elias ya karena memang saluran nggak ada saluran tengah gitu. Saluran. Iya untuk pembuangan kalau di sini kan untuk masukkan air nggak ada masalah gitu untuk kebutuhan air petani nggak ada masalah gitu cuma di saat pembuangan air datang dari atas itu agak sulit, itu petani kesulitannya. Berarti memang surutnya tuh lama jadi ya kalau air iya gitu, karena memang saluran nggak ada saluran tengah. Ya, makanya kan petani sering dibangunkan begitu, pengen dibikinin ya bagaimana ya karena memang tanah mungkin ya pengen sekali petani ada perhatian gitu dari aparat gitu, aparat. Tapi sebenarnya udah pernah ngomong nggak sih ke wali kota atau ke pemangku kepentingan? Udah ngomong udah capek nih, udah buat capek. Dibangun saluran di tengah sawah itu. Iya udah bapak ajak acara itu udah pasti ngomong. Ngomong ya. Gitu, udah pasti ngomong. Ya cuman yang paling ya makanya kalau bapak bisa ngomong itu ya petani cuma jadikan sampel aja gitu. Ya pada acara baru bapak diundang. Kita mohon berbagai acara kita nggak ada perhatian gitu. Contohnya pakai saluran, dulu pernah rapat ditata air, bahkan udah di drone katanya minggu depan mau digali sampai sekarang. Di tahun berapa itu Pak terakhir yang omongan ada wacana mau sampai ada digali? lurah, RW berapa RW diundang di sana ditata air kita rapat, bahkan ada di Kapolsek datang. Mana sampai sekarang kan? Seremonial aja Pak ya? Iya, kadang-kadang bapak suka ya kerasa gitu kan kalau di acara di BPSUP. Kalau bisa Pak petani jangan jadikan sampel aja Pak, kalau acara pengen diundang. Pengen datang semua tapi pada kenyataannya harapan petani nggak ada realisasinya gitu. Contohnya ini aja banjir ya atau lagi gagal panen nggak ada yang datang kan waktu itu diundang di tata air sana Marunda sana tempat mana sampai pergi kan dari Kapolsek lurah 2 lurah RW 8 RW hadir rencana udah di drone mau diperiksa itu mau bikin saluran tengah tapi kenyataannya enggak kan jadi gimana ya, benar kita kan kalau kita pikir sebagai petani benar-benar menjadi pejuang pangan gitu kan. Iya, yang tidak mengenal lelah untuk masyarakat banyak. Itu banjirnya untuk di awal tahun di pertengahan di awal bulan ini itu udah berapa lama banjirnya Pak saat ini? Ya berapa intinya pokoknya bilang setiap musim hujan pasti banjir gitu. Apalagi kayak ini deh, akan agak lambat. Ini kalau memang nggak hujan lagi ke depan, paling kan 15 hari baru kering. 15 hari 20 hari karena emang pokoknya udah itu lah petani. Berarti kalau misalkan nih ini kan buat panennya susah ya karena banjir, itu solusi dari Bapak katanya manennya pakai terpal yang dibikin perahu ya Pak ya? Itu iya, apa gimana Pak ceritain terpal Pak? Bapak beli kemarin kalau nggak salah 600.000 2 biji. Dibuat 4 kali, ada 2 kali 4, 2 kali 5 gitu. Nanti diikat dulu pakai karet. Pakai karet. Perahu kan, gitu. Jadi yang motong itu bisa geser-geser. Ya itu gua bisa. Kalau memang yang motong agak jorok, nggak kuat lama perahu bisa beli lagi gitu. Ya kita kan pelihara padi kita kan, kalau banjir jangan sampai basah. Kalau basah kan dia lagi mau bandar, gitu kan. Jadi ya kalau yang motong pelihara sih agak kuat gitu. Jadi bentuknya perahu ntar. Tapi itu cukup efektif Pak buat bantu ya, panen. Alhamdulillah sementara kayak itu solusinya gitu petani. Nggak ada lagi solusi yang lain selain itu ya Pak ya. Gitu. Itu Bapak dapat ide itu dari mana? Dari inisiatif sendiri atau memang ada yang ngajarin atau gimana Pak kalau itu Pak? Mungkin berdasarkan memang petani kan dari petani ngeliat gitu kan gitu. Ya awalnya sih ada yang pakai plastik berbagai cara udah gitu. Berbagai cara ya mungkin lebih efektifnya kan pakai terpal yang agak bagus yang terpal lagi yang kelas Pemda itu yang double yang mahalan bukan yang abal-abal. Nah kalau tadi kita udah bicara tentang penyebab gagal panen, kalau untuk kerugiannya sendiri nih Pak kalau banjir kayak gini gitu, itu berapa sih Pak kisarannya Pak kerugiannya Pak?
Jadinya begini deh ya, kalau kita kalkulasikan biaya kan per hektar hampir 10 juta. 10 juta. 10 juta per hektar. Kalau kita bicara rugi kan, Mm-mm. kira ada gitu. Hmm. Kalau per hektar bisa mencapai 6 ton biasanya kan. Mm-mm. Bapak kemarin dapat 6 ton per hektar. Kalau sekarang paling dapat 1,5 ton, 1 hektar. Kira modalnya kan nggak kepulang kan. Ini belum termasuk nih gagal total, ini termasuk masih panen Masih gitu. panen, Kalau ya. gagal total kan nggak pulang sama sekali. Belum dihitung tenaga itu, biaya aja itu. Dari tandur sampai urea sampai traktor kan. Belum bicara sempret, obat, belum kan lebih dari 10 juta Hmm. biaya. Berarti kalau misalkan nggak banjir itu bisa sampai 6 ton pendapatan Bahkan 6 ton padinya. bisa dapat. Lebih ya. 6 ton lebih. Iya. Nah itu kalau misalkan dijualnya itu berapa 6 ton itu Pak? Ya tinggal ngitung aja misalnya gabah kali kayak kemarin gabah kalinya cukup lumayan yang tahun kemarin nih yang paling hasil kemarin sampai deketin 7 ya bang ya 6 berapa ya pokoknya hampir 6,5 kemarin 6,5. iya 650 berarti kan 6 juta setengah 6 juta setengah. cukup lumayan sih Sekali gitu panen, kalau ya. emang hasil Tapi kalau misalnya saat ini paling 1 ton gitu ya borok penghasilannya. kita buat modalnya nggak kurang kan Nggak ketutup ya modal aja. tutup makanya yang punya yang mari kita bilang kan yang punya kur udah ada sedikit laporan sama kita Pak ini bisa nggak bayar katanya Iya. nggak bisa mau bilang apa yang fakta yang kita ngelihat kan yang anggota kita yang gagal total kita nanti kita mau beri gimana kerjasamanya dah. Oh, berarti untuk modal yang 10 juta per hektar itu banyak petani anggota Bapak yang minjem dari bank ya Pak ya? Jadi dari BRI, Dari BRI ya, Pak. gitu. Terus sekarang Kalau gagal mau gagal bayar. mau dari mana bayar? Bingung. Jangan kan bentuk bayar buat makan ini gue bingung kan. Mm-mm. Untuk biaya tenaga. Tapi biasanya dapat keringanan Pak dari bank kayak gitu Pak. Kalau misalnya lagi gagal kayak gini. Ada sih waktu pembicaraan bayar bisa kredit. Gitu. Biasanya kita bayar kan cash 10 juta dalam dikasih waktu 6 bulan gitu. Karena memang petani nggak punya apa namanya bulanan kan, jadi perhitungan permanen 6 bulan sekali bayar cash semuanya gitu. Cuma kalau mau gagal bisa cicil, cuma nggak bisa pinjam lagi. Bentar sebelum itu lunas. Berarti apa namanya saat ini banyak petani yang terkendala buat minjem lagi dong buat Ya, nanam lagi. pastinya begitu kan emang nggak boleh pinjam kan, nggak boleh pinjam lagi. Tapi selain minjem ke bank ada gak sih Pak minjem kemana gitu? Nah itu ya tidaknya paling rentenir dah. Banyak sini yang terlilit Itu ya rentenir. habis daripada kagak daripada dia nyawa kan. Itu satu jalannya pinjam rentenir kan emang nggak dapat. Jadi ya misalnya sama temen lah gitu. Ya, mungkin kalau sama temen lebih bijak apa rentenir kan. Satu pulang nggak bisa bilang 1 juta bisa 1.400.000. Iya bunganya. Bunganya. Ya kan emang saling butuh kan akhirnya. Itu yang kita kasihan gitu sama petani. Nah kemudian katanya di sini bakal mau dibangun proyek MRT ya Pak ya? Betul. Itu gimana Pak rencananya? Apakah persawahan Bapak akan kena atau gimana nih Pak? Ya kita juga yang untuk kedepannya kita belum tahu persis. Yang pasti kemarin memang Bapak waktu pengecekan tanah Bapak terlibat yang jagain mesin. Ya waktu itu pengukuran sih 40 hektar. 40 hektar. Iya cuma awal yang kita dapat itu cuma 2 hektar di Luruk gitu. Nggak tahu nanti selanjutnya. Tapi sebenarnya Bapak keberatan nggak sih Pak? Misalkan nih 40 hektar yang dibutuhkan buat pembangunan proyek MRT. Keberatan nggak sih sawahnya digantikan proyek itu gitu Pak? Ya kalau mau secara pribadi kita mau dikata keberatan ya keberatan lah gitu. Kita kan Bapak petani. Cuma karena mau bagaimana kita bukan hak kita kan. Gitu. Ya pengennya kan kita dari pemerintah ada lebih bijak bagaimana gitu. Kalau mau dibangun ya oke lah, tapi di atas nanti jadikan Bawahnya. ya wisata gitu kan. Itu yang indah kan begitu Betul, kan betul. ya. Jadikan wisata bawahnya gitu. Ya cuma ya namanya kita petani bukan hak kita yang bisa berbuat apa kita kan. Kemarin kita berharap dan berdoa gitu. Biar namanya penguasa berpihak kepada petani. Iya. Tapi itu ada omongan bakal diganti rugi gak sih Pak kalau misalkan sawahnya kena gitu? Ya kembalinya begitu juga ya, petani sih berharap seperti itu kan. Kalau mau sawahnya kena, nggak ada uang kebijakan kan ya. Tapi belum ada omongan itu ya? Belum sih, tapi yang kita tahu sih ya pegawainya selalu peduli gitu kepada petaninya gitu. Iya mudah-mudahan sih harapan Bapak juga ya ada lah gitu uang kebijakan gitu petani. Apalagi nanti petani kalau memang situ ada pekerjaan korban-korban petani dilibatkan, itu yang diharapkan petani. Nah itu pembangunannya kapan Pak?
disebutin nggak ke Ya petani? kita berarti juga pastinya belum tahu gitu. Oh, belum Cuma tahu. di masyarakat Baru ramai wacana yang ya. kata tahun besok, ada yang kata sekarang gitu. Jadi kita belum dapat tahu persisnya sih gitu. Cuma memang semakin dekat semakin ramai itu udah di lapangan, udah penggambaran, Gambarnya kemarin ada. udah ada gambar-gambar di jalan, selalu setiap hari ramai aja gitu. Bahkan orang Jepang kesini gitu, dia nanya beritanya pemborong dari orang Jepang bukan dari Cina gitu. Kontraknya. Terus harapan Bapak nih sebagai seorang petani di pesisir Jakarta nih Pak, apa sih Pak ke pemerintah gitu Pak? Maksudnya Harapan Bapak ke pemerintah nih apa sih supaya petani lebih diperhatikan kah atau apa gitu, sampein aja Pak. ya karena ini kalau kita kembali gini ya, kan di Jakarta saya sendiri sebagai petani ya, sebagai putra Betawi di Jakarta 5 wilayah cuma rorotan yang paling luas 30 hektar. Terus saya sendiri bangga gitu, bangga walaupun bukan itu milik kita itu. Jadi barangkali kan pemerintah harusnya bangga gitu kan, dijaga nih pertanian gitu. Harapan petani itu perlu jadikan lahan abadi gitu. Karena memang berapa wilayah cuma rorotan yang paling itu. Luas ya. Ya contohnya kan pejabat saya datang kali banyak yang nggak tahu, begitu dia tahu rorotan masih kaget gitu, malah senang gitu. Iya. Ya terutama artis, bahkan dari belum lama orang syuting dari Jerman ke sini, gitu. Mahasiswa dari Korea, dari Thailand pada datang kemarin ke Bapak. Karena emang sangat kaget dia gitu, belum dari ITB, Bandung, mahasiswa. Itu bilang Bapak kadang-kadang, ya Allah ini kalau memang masih dipertahankan pertanian di Jakarta, benar-benar membanggakan gitu. Iya, iya. Nah, benar dijadikan ekon gitu untuk. Iya betul. Ya cuma ya kembalinya ya kita bisa berbuat apa petani ya, sama Bapak gitu kan. Cuma kita ya berharap aja lah. Gitu. Ya sih yang kita dengar. Iya tadi katanya yang belakang sana tuh ditolak, tapi Sarangbango ditolak, bagian sini ditolak. Nah di sini tolak juga Awalnya ditolak. awalnya, tapi entah kenapa. Bapak ya, sehat selalu Pak. Iya dong Pak. Usia Bapak berapa Pak? Siap 46, 46. Bertani di sini udah berapa lama Bapak? udah baru 5 tahun 5 tahun. Bapak asli mana Pak? di sini. Asli Roro Pak? Iya, Roro. Oh. Nah mungkin untuk di tahun ini hasil panennya sendiri seperti apa sih Pak? Hasil panennya ini, maksudnya Pendapatan dikemanain hasil dari panen ini. apakah bagus? oh lumayan hasilnya? sih, lumayan bagus. Cuman belum apa maksimal karena memang kendala air, kadang banjir. Ya karena ini nggak bareng nih sama yang satunya, kita lagi ngeringin dia perlu air lewat sini gitu kan. Nah itu yang bikin ini banjir terus ya. Dampak banjirop sendiri ke padi ini seperti apa nih, Pak? Enggak, kalau itu enggak kemari. Berarti nggak kena banjir ini? Enggak kena banjir sini. Tapi limpasan apa dari kali yang Nah waktu iya ini yang BKT ini Kali Gendong itu biasanya yang waktu yang lipas mah tahun yang banjir gede itu tahun berapa tuh? 2019 ya berapa tuh? ini kan lagi musim rob nih Pak. Iya. Kan air rob itu dari laut kan melimpas ke kali juga. Airnya kan ke persawahan ini juga ya Pak ya. Oh ini enggak nyampe kemari. Iya, kan jauh bisa 5 km dari sini kan. Jadi air dari buangan perumahan itu. Iya perumahan JGC kalau dia hujan bisa naik gede ya ini bisa lipas suatu saat. Berarti banjirnya tuh memang banjir karena Enggak. curah hujan. Iya enggak setiap ini enggak paling musim hujan aja banjirnya. Nah ini Jadi kan kalau Dampaknya apa tuh Pak kalau ya ke genang ini? tanaman ini Kenapa tuh? iya ya bisa kadang bisa roboh. Hmm. Iya bisa roboh karena banjir. kalau kualitas dari padinya sendiri untuk di Padi. tahun ini gabahnya Oh itu bagus. berasnya bagus. Bagus ya. Tapi benar gak sih Pak karena di sini tuh udah terkontaminasi dengan asin gitu, jadinya kualitas padi di sini kurang baik gitu Pak. Nah iya, tapi kan kemarin waktu kita tanam dikasih kapur apa gitu kan buat netralin itu. Iya, tapi bukan asin. Mungkin yang asin yang ujung sana tuh. Nah di sini cuma zat asamnya aja. Iya, kalau asin mah nggak nyampe kemari. Tapi kalau kita ngambil ke bawah pakai sumur bor gitu, nah itu memang asin. Oh, berarti Iya di bawah. memang tanahnya ini Berarti asin mengandung gitu. asin gitu dan mempengaruhi kualitas gitu ya. Iya. Tadi kan Pak siapa ketua tani Pasmat. menyebut kalau gagal panen karena nggak bisa gunain alat apa Bang Ilyas? Alat ini. Oh kemarin yang potong padi. Iya, potong padi. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Itu Boleh karena apa namanya lahannya lumpurnya terlalu dalam. ceritain? Ya iya nggak bisa cepat gitu.
Jadi Yang lambat harusnya di sini cepat aja ya. bisa setengah hari kemarin nih muter-muter sini. Makanya nggak ini. Pak, Iya, ini nggak pakai hasil itu. padinya kan tadi saya pencet ini agak kopong nih Pak. Ini kualitasnya seperti apa sih ini Pak? Nah kalau ini mungkin yang tadinya kena tikus sama ada burungnya juga. Iya kena burung. Iya. Berarti ini dapat dikatakan gagal panen nggak? Ini bisa inilah bisa maksudnya nggak maksimal. Tapi di atas ini Biasanya berapa Pak kalau panen? Ini biasanya berkurangnya? dia kalau 1 hektar di sini itu paling sedikitnya 6 ton, paling sedikit menghasilkan. Nah, paling bagusnya itu bisa sampai 8 atau 9. Saat sekarang Nah, ini. Tapi kalau iya. kondisi seperti ini Saat- kira-kira Nah, kalau ini ya bisa separuh lebih dikit lah gitu. Ya nggak itu. Empat. Ya kira-kira per hektarnya ya 4 ton. bisa 4 atau 5. 4 ton. Iya, 4 Itu lah gitu. berarti pengaruhnya karena pertama Iya. karena curah Curah hujan, hujan, terus hama. air hama, Hama. terus Iya, tanah yang asin ya Pak ya. iya bisa gitu. Ini jenis yang ditanam padi apa Pak? Ini pari. Pari. In pari. Memang In pari. Impari untuk Iya. kondisi di wilayah ini cocok atau Iya, cocok deh. Cocok. Berarti dengan 4-5 ton itu kerugiannya apa Pak petani? Apa hanya balik modal atau justru rugi atau seperti apa? Ya jelas sih imbang gitu, imbang. Kalau yang seperti ini, tapi kalau yang lebih parah kayak seperti itu, ini kan nggak semua cuma bagian sini aja nih. Nah itu bisa Turun modal ya. bisa itu, bisa kurang ya. Bisa di sini ada berapa petak sih Pak? di sini semua nih ada 14 petak, 14 kira-kira petak. 3 hektar. 3 hektar. Yang duluan tapi yang belakangan sih banyak itu, yang beda 1 bulan. Garapan atau milik pemerintah? Itu kebanyakan milik pemerintah udah. Iya, jadi yang perorangan bisa hitung lah. Iya, kebanyakan udah punya dia. Biasanya padi-padi yang udah hasil dari sini dipasok kemana Pak? Kalau yang udah hasil, Oh, hasilnya ini Pak ke pasok. Tengkulak biasanya. Biasanya untuk peredaran di wilayah mana Pak? Jakarta atau Nah masuk itu ke luar? nggak tahu buat konsumsi di mana dia. Kita nggak paham kalau urusan dia dah. Tapi kualitas berasnya puluhan atau? Iya, Bulan. iya. Per liter Jernih. berarti dia jualnya Per liter. Iya, Per kita kilo. per kilo kalau per kilo gabah. berapa saat ini? Kalau tahun kemarin ya, Hmm. tahun kemarin sekitar 6.000 per kilo. Kalau sekarang Nah sekarang gabahnya kalau kita lihat di yang bagian sebelah tuh udah panen duluan, ya sama 6.000 juga. saat ini. Iya, Berarti saat ini. nggak ada penurunan dong? Nggak ada penaikan, Nggak ada nggak ada, peningkatan. iya nggak ada peningkatan, iya masih sama. Apa kita nggak tahu apa permainan tengkulak, apa permainan apa gitu, itu kita nggak tahu. Harapan Bapak nih sebagai petani kepada pemerintah apa sih? Ini kan petani di Jakarta udah jarang. Harapannya apa sih Pak yang dipengenin petani di Jakarta Pak? Iya pengennya sih ya harga padinya kalau bisa naik karena harga beras kan kita begitu jadi petani begitu panen kita jual kan habis tuh padinya kita nggak ngolah kita beli beras juga sama mahalnya. Iya ya harapannya biar harganya apa namanya bisa tinggi. Tapi selama ini Pak petani di sini dapat bantuan atau subsidi bibit dan pupuk nggak dari pemerintah? Nah itu dapat. Nah ini kan yang sementara ini dibiayain sama pemerintah. Ini yang BSIP itu. Nah, BSIP. Iya. Waktu itu wali kota ya. Pak ini yang saat ini nih memang buat pembenihan. Iya, yang ini. Jadi nggak bisa dijual tengkulak. Nah kalau yang di luar ini itu bisa kayak kemarin-kemarin. Ya selain ini dah. Pak di sini ada berapa banyak sih kelompok tani padi ini? Kalau berapa banyak saya kurang tahu. Tapi kalau serorotan ada 8 kelompok. 8 kelompok. Nah biasanya satu kelompok itu petaninya paling sedikit bisa 5. Satu Iya. kelompok. Berapa Satu hektar, kelompok. Pak? Nah kalau keseluruhan sih kurang tahu. Satu kelompok itu berapa petak? Berapa hektar? Satu kelompok nggak tentu sih, nggak tentu. Ada yang megang satu orang 3 hektar, ada yang 1 hektar, ada yang 2 hektar. Bahkan saya 2 kotak 3.000 meter. Ini sekarang memang sudah berkurang ya Pak petani di sini Sudah itu berkurang. karena apa Pak? Karena Ya, lahannya karena nggak ada. lahannya udah dipakai sama yang punya lahan dah. Gitu. Buat apa Pak? Lahannya itu biaya dipakai buat apa? Lahan enggak jadi. Nah kemarin kan ini juga persawahan nih, jadi pakai buat ini. Iya dari ujung sana sampai ujung sini. Iya buat ini apa? Yang pabrik sampah sih. Pabrik sampah. Katanya Pengolahan pabrik sampah ya. Iya. Pak terakhir Pak pengolahan ini irigasinya dari apa namanya? Padi ini dari mana sih irigasi aliran airnya Pak? Nah ini dari sini dari kali gendong ini. Kali gendong ya? Iya Tapi kali nggak gendong memadai namanya. airnya. Atau Kenapa? nggak memadai airnya atau Kondisi Iya. airnya seperti apa Pak kalau Kering yang atau dari Kali Gendo? cukup? Ya cukup tapi sebenarnya cukup. Iya nggak kekeringan nggak cukup. Selain sampah juga sawah juga tergerus oleh TPU Rorotan Hadir dan TPU Rorotan itu ya? Iya,
COVID itu dulu Iya. juga sawah situ. Pak? Sawah juga tadinya. Tadinya sawah. Jadi berkurang ya. Berkurang, memang berkurang. Berarti petani sendiri sebenarnya apa namanya banyak kehilangan mata pencarian karena adanya Karena pembangunan iya, ini. karena memang milik mereka sawahnya gitu. Jadi nggak bisa, jadi mereka mau dipakai ya silakan. Terus kalau yang sudah tergantikan nih dengan pembangunan ini, berarti petaninya sekarang pada tidak apa? Nah itu kita, ya yang jelas sih udah nggak jadi petani. Kita nggak tahu kerja apa mereka gitu. Yang jelas kehilangan mata pencarian. Ya. Kalau yang sini yang udah jadi 3 hektar. Tapi kalau keseluruhan Keseluruhan. kemarin yang kita dengar sekitar tinggal 300 hektar. Di rorotan ini ya, Iya. 300 hektar.